Bang Denny Serigar, Bang Ade Armando, dan juga Mas Eko Kuntadi. Ya, jadi spirit dari Undang-Undang Omnibus Law ini bukan kepada pro kepada rakyat, tapi pro kepada pemodal. Ya, pro kepada yang membayar. Nah, ini kacau seperti ini. Jadi slogannya pemerintah ini seolah-olah merakyat dan merakyat, tapi ternyata bukan pro kepada rakyat, tapi pro kepada para cukong atau para pemegang modal atau kepada kapitalis. Paham? Atau Ciptaker Pasal 170 yang menyebut pemerintah bisa mengubah undang-undang dengan menerbitkan peraturan pemerintah. Para demonstran menolak dan mendesak pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menolak pembahasan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Lalu yang kedua, mereka mendesak agar pemerintah tidak patuh terhadap pemilik modal dan juga menyerukan agar seluruh... Nah, ini menarik. Jadi dalam semangat dari undang-undang Omnibus Law atau Cilaka, Cipta Lapangan Kerja ini yang menurut pemerintah digadang-gadangkan sebagai solusi untuk perbaikan ekonomi di masa pandemi ini. Nah, ternyata jelas ya, pemerintah spiritnya atau semangat ruh dari undang-undang ini adalah mereka cenderung lebih mendukung kepada kapitalis atau pemodal daripada kepada rakyatnya sebagai pekerja itu sendiri. Seluruh rakyat Indonesia menolak terkait dengan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Mengapa kemudian mereka melayangkan 3 tuntutan ini kepada DPR RI pada hari ini? Karena mereka menilai bahwa rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak pro kepada rakyat, utamanya terhadap buruh, melainkan berpihak kepada pemilik modal ataupun juga pengusaha. Oke, jelas. Jadi itu ingat tuh, Bang Denny Serigar, Bang Ade Armando, dan juga Mas Eko Kuntadi. Ya, jadi spirit dari Undang-Undang Omnibus Law ini bukan kepada pro kepada rakyat, tapi pro kepada pemodal. Ya, pro kepada yang membayar. Nah, ini kacau seperti ini. Jadi slogannya pemerintah ini seolah-olah merakyat dan merakyat, tapi ternyata bukan pro kepada rakyat, tapi pro kepada para cukong atau para pemegang modal atau kepada kapitalis. Paham? Oke, kita lanjutkan. Sehingga mereka hari ini melakukan aksi unjuk rasa. Tadi mereka berorasi, menyuarakan aspirasi mereka dan menganggap rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sebagai penjajahan kapitalisme di Indonesia karena tidak berpihak kepada rakyat melainkan berpihak kepada pengusaha. Omnibus Law itu sendiri ya, sesuai dari namanya, omni banyak ya, bus itu ya, bus itu apa? Armada transportasi ya. Jadi bisa memuat, law itu hukum ya, dia kata hukum. Jadi Omnibus Law itu banyak memuat tentang undang-undang yang mengatur tentang cipta lapangan. Assalamualaikum, salam pantau kembali di channel Hambal Riau. Saat ini sedang ya masih hangat-hangatnya tentang rancangan undang-undang Omnibus Law atau yang bahasa lainnya disebut dengan Cilaka, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ya. Jadi Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini diklaim oleh pemerintah ya mampu menumbuhkan perekonomian kan ya. Secara naskah akademik Undang-Undang Omnibus Law itu adalah tidak profesional begitu kan, tidak profesional sekali kan, dan tidak layak dibahas. Ya, artinya banyak terkandung pasal-pasal yang aneh dan lucu begitu kan. Dan ini terbukti. Pernyataan Pak Mahfud MD mengatakan Atau Ciptaker Pasal 170 yang menyebut pemerintah bisa mengubah undang-undang dengan menerbitkan peraturan pemerintah. Ciptaker Pasal 170 yang menyebut pemerintah bisa mengubah undang-undang dengan menerbitkan peraturan pemerintah. salah seorang anggota DPR RI asal Riau, Bang Sahrul Aidi, beliau mengatakan ya, secara naskah akademik Undang-Undang Omnibus Law itu adalah
tidak profesional begitu kan, tidak profesional sekali kan, dan tidak layak dibahas. Ya, artinya banyak terkandung pasal-pasal yang aneh dan lucu begitu kan. Dan ini terbukti pernyataan Pak Mahfud MD mengatakan tidak ada PP itu bisa mengubah undang-undang, dan kalau itu terketik keliru itu nanti bisa diperbaiki di dalam proses. Jadi tidak ada PP itu bisa mengubah undang-undang. Jadi tidak ada PP itu bisa mengubah Undang-undang Omnibus Law ini ya bisa mereduksi seluruh undang-undang yang dianggap menghambat iklim investasi, ya, iklim investasi yang dianggap menghambat iklim investasi. Nah, pertanyaannya adalah ya, ketika undang-undang ini dibahas, diajukan pada tanggal 25 Februari 2020 yang lalu, ya, undang-undang ini dikatakan masih undang-undang kilat ya, karena di saat pandemi undang-undang ini tetap ngotot diajukan oleh pemerintah untuk dibahas di DPR. Caranya undang-undang ini ya dianggap menurut pandangan pemerintah, undang-undang ini banyak bertentangan atau bertabrakan dengan tumpang tindih ya, atau bahasa lainnya tumpang tindih dengan aturan-aturan atau undang-undang yang lainnya. Nah, ketika ditanyakan oleh DPR, apa sih tumpang tindihnya, coba sebutkan. Ya, masalah undang-undang bangunan saja contohnya. Nah, pemerintah tidak bisa menjawab, ya kan, mana tuh yang tumpang tindihnya, pasal-pasal mana saja. Ini kan lucu begitu. Tapi para buzzer, mengatakan undang-undang Cipta Kerja ini sangat menguntungkan bagi masyarakat, akan menumbuhkan iklim ekonomi, akan menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kan menurut pemerintah dan versi dari buzzer-buzzer. Tapi faktanya terjadi kesenjangan, terjadi kontradiksi antara buruh dengan para pengusaha begitu kan, dunia industri dan dunia usaha, kaum Dudi. Nah, kaum kapitalis atau dunia usaha, pemilik modal mengatakan undang-undang ini yang mampu menumbuhkan, menciptakan ekonomi lebih baik lagi karena banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Namun dari aspek kajian dari sisi ketenaga kerjaan sendiri atau para pekerja sendiri, karena undang-undang Omnibus Law ini atau undang-undang cilaka ini juga bisa mereduksi undang-undang tentang ketenaga kerjaan yang selama ini barangkali dianggap sudah baik melindungi hak-hak dari para pekerjanya. Namun di dalam undang-undang Omnibus Law ini atau cilaka ini sangat merugikan dari pekerja itu sendiri. Contoh para wanita misalnya di saat hamil selesai melahirkan, tidak ada istilah mengenal kata cuti. Sontoloyo seperti ini. Undang-undang apa seperti ini tidak melindungi hak dari warganya begitu. Undang-undang ini terkesan berpihak kepada kapitalis, berpihak kepada kaum pemodal saja. Tapi kepada pekerjanya sangat sedikit sekali ya keberpihakan dari undang-undang ini. Terbukti ya dari timbulnya berbagai reaksi ya, aksi penolakan terhadap rancangan undang-undang Omnibus Law ini dan sebagainya. Dan ini terjadi adanya sebuah kesenjangan ya kan. Nilai ya, dari segi aspek nilai antara pekerja dan pengusaha itu ya tidak berbanding lurus. Ini seolah-olah memang sangat menguntungkan dari sisi pengusahanya sendiri daripada sisi pekerjanya. Nah, oleh sebab itu para buzzer juga mengatakan, wah ini undang-undang ini warga anak bangsa kita harus bersiap bersaing dengan tenaga kerja asing begitu. Nah, ini juga tidak melindungi begitu kan ya. Kalau kita ingin bersaing, ciptakan dulu dong kualitasnya. Ya kan, bagaimana menciptakan kualitas sumber daya SDM-nya begitu agar lebih baik lagi. Itu tugas pemerintah. Jangan kita belum ada peningkatan kapasitas dari SDM-nya, kita disuruh bersaing ya kalah begitu kan. Nah, ini juga tidak fair. Oleh sebab itu, kita lihat undang-undang ini bagaimana, bahkan undang-undang ini juga dari pendapat Profesor Mahfud MD yang pada sejatinya beliau adalah bagian dari pemerintah, kabinet, mengatakan dalam undang-undang Omnibus Law ini atau Cipta Lapangan Kerja ini, undang-undang ini juga bisa dianggap pemerintah bisa menerbitkan PP untuk mengganti undang-undang. Kan ini gila ini. Secara hierarki undang-undang itu sudah bertentangan. Ini pemerintah dan tim ahlinya bagaimana membuat undang-undang cilaka ini? Memang betul-betul cilaka nih para tim ahlinya nih.
Memang sontoloyo semuanya. Jadi tidak benar seperti itu ya. Oleh sebab itu, ya kita berharap ya buatlah aturan itu di Indonesia yang sekarang ini yang ada dianggap menghambat investasi, begitu kan, lucu begitu. Sementara ya DPR, pemerintah yang sebelumnya membuat aturan itu bukanlah untuk menghambat, tapi untuk bagaimana menjaga antara hak-hak dari seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pengusaha, pekerjanya, lingkungan kita, agar pembangunan ekonomi ini pemahamannya adalah pemahaman pembangunan yang berwawasan lingkungan, begitu kan. Semua itu ada dampaknya, sudah dikaji sebenarnya kan, bukan menghambat. Ini pengusaha maunya jalannya enaknya saja, begitu kan, ingin mengeksploitasi kekayaan kita Indonesia yang kita cintai ini dengan cara-cara yang seenaknya aja, begitu, tidak mau diatur dengan aturan kita. Kita terus akan memantaunya. Oke.